Selanjutnya masih ada 4 lagi nih narasumber yang kita akan dengarkan sebelum sesi diskusi kita mulai. Eh, kita akan minta terlebih dahulu dari Ketua Gapeksindo Kaltim. Ini Mas Selamat Suharyadi terlebih dahulu. Nanti baru kita minta memang sesinya Pak Haji Sofyan dan Pak Lutfi itu nanti di sesi penghujung, karena kita harapkan ada pandangan-pandangan masukan dari Pak Haji Sofyan dan Mas Lutfi terkait dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Kami persilahkan terlebih dahulu. Kalau kita lihat bahwa salah satu dampak yang terasa dari efek pandemi ini di sektor ekonomi tentu adalah teman-teman di sektor konstruksi, di mana belanja infrastruktur juga tampaknya mengalami penurunan, meskipun tadi disampaikan kita punya gawe besar IKN tapi juga berdampak, kemudian RDMP juga di Balikpapan meskipun itu berjalan tapi juga mungkin jalannya slow. Nah, kita pengen dengar seperti apa tanggapan dari teman-teman Gapeksindo Kalimantan Timur terkait kondisi ini, dan apa yang menjadi harapan dari teman-teman Gapeksindo di kondisi 2021 mendatang. Kami persilahkan kepada Mas Slamet Suharyadi, Ketua Gapeksindo Kalimantan Timur, untuk memberikan paparannya terlebih dahulu. Silakan. Mas Wiji, cuma ketuanya itu dapat kerjaan di Karangmumus, bikin pagar dan lain-lain, jadi dia nggak terasa. Ya, ya. Silakan, Mas Slamet Suharyadi. Baik, terima kasih Mas Wiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Kaltim Pos kepada kami, kepada pelaku usaha jasa konstruksi, untuk dapat memberikan gambaran dan juga pemikiran kepada semua audiens yang ada di sini. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-33 kepada Kaltim Pos. Semoga semakin jaya dan selalu menjadi terdepan memberikan berita di Kalimantan Timur. Baik, kalau kita membaca tema kita dari sesi pertama ini adalah maju mundur ekonomi Kaltim dan transisi IKN dan pandemi, Pak ya. Ya. Alokasi anggaran di tahun 2019 di Kalimantan Timur untuk APBN itu adalah 2,255 triliun. Sedangkan APBD provinsi ada 1,4 triliun. 2019 kita sudah lewati dan kita berharap kemarin di tahun 2020 itu alokasi anggaran di sektor konstruksi kita harapkan semakin membaik. Ternyata realisasi di tahun 2020 untuk APBD provinsi itu malah terjadi penurunan. Ya, kita tahu karena penurunan itu akibat dari pandemi yang memang kita hadapi, tidak hanya di Kalimantan Timur. Yang semula 2019 1,4 triliun, di 2020 alokasi anggaran sektor konstruksi hanya 1,2 triliun. Ada penurunan sekitar 200 miliar di sini. Sedangkan dari APBN 2019 teralokasi 2,255 triliun. Awalnya di 2020 dialokasikan itu sebesar 2,795. Jadi kita sudah senang waktu itu dari 2,255 menjadi 2,795. Ternyata setelah adanya pandemi ini terjadi penurunan angka dari 2,795 di APBN perubahan untuk sektor konstruksi di Kalimantan Timur hanya terrealisasi 2,131 triliun. Nah, dari data ini kita bisa bayangkan bahwa pelaku usaha jasa konstruksi di Kalimantan Timur pasti mengalami dampak dari itu. Walaupun tadi dipaparkan oleh Kepala Bapeda Kutai Kartanegara, mungkin Kukar hanya terdampak satu badan usaha yang terdampak
di sektor konstruksi, Pak ya. Tapi Kalimantan Timur dalam arti luas memang sangat terasa. Terkait dengan transisi IKN yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat sebelumnya, sektor jasa konstruksi di Kalimantan Timur itu berharap sangat besar. Terbukti kalau data yang kita sampaikan untuk sertifikat badan usaha kontraktor, kita lihat di tahun 2018 itu ada 2.198 kontraktor yang ada di Kalimantan Timur. Sedangkan konsultan ada 166. Pada saat pemerintah pusat menyampaikan bahwa ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, rupanya teman-teman pengusaha yang ada di Kalimantan Timur sektor konstruksi sangat antusias. Terbukti di tahun 2019 terjadi kenaikan badan usaha sektor konstruksi dari tahun sebelumnya 2.198 menjadi 3.792 untuk kontraktor. Sedangkan untuk konsultan dari 166 menjadi 250 badan usaha konsultan jasa konstruksi. Nah, dari sini kita sudah dapat menilai bahwa sebenarnya antusiasme pengusaha jasa konstruksi itu sangat tinggi terkait rencana ibu kota negara pindah Kalimantan Timur. Hal itu juga masih dibuktikan dengan di tahun 2020 juga tetap mengalami kenaikan. Yang semula 2019 badan usaha kontraktor itu 3.792 naik menjadi 4.098. Itu data per bulan November 2020. Untuk badan usaha konsultan di tahun 2020 juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 250 menjadi 281. Jadi teman-teman di sektor jasa konstruksi sangat berharap banyak dengan adanya pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Tapi kita juga tidak bisa berbuat banyak karena di 2020 ini pandemi COVID-19 memang sedang melanda dunia, tidak hanya Kalimantan Timur, tidak hanya Indonesia. Jadi kita berharap semoga di 2021 peluang-peluang usaha di sektor jasa konstruksi semakin bertambah. Dan harapan kita dengan terpilihnya nanti apabila sudah definitif dilantik oleh Pak Gubernur di pemerintah kabupaten kota dapat mengutamakan sektor konstruksi untuk terutama pengusaha kecil dan menengah. Jadi karena pengusaha kecil dan menengah itulah yang dapat menggerakkan ekonomi di daerah sektor jasa konstruksi. Untuk itu kami sangat berharap kepada kepala daerah nantinya yang dilantik oleh Bapak Gubernur untuk dapat lebih serius lagi, terutama di sektor jasa konstruksi ini yang memang berdampaknya sangat kita rasakan. Mungkin itu Mas moderator yang data awal dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi gambaran kepada seluruh narasumber untuk dapat memberikan masukan-masukan ke depan di sektor jasa konstruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Slamet Suharyadi, Ketua Gapeksindo Kalimantan Timur. Artinya memang tentu teman-teman Gapeksindo menaruh harapan yang besar terhadap perbaikan kondisi ekonomi kita di tahun 2021 sehingga nantinya bisa membawa dampak positif ya